Kebenaran hanya Allah yang tahu. Jadi jangan merasa paling tahu dan benar sendiri. Sekarang enak-enak saja mereka mengatakan kebenaran belum jelas. Ngomong dengan jujur, lantang, jelas bahwa saya mencoret kalimat Furqan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah karena menurut keyakinan saya Al-Quran belum lagi membawa Furqan. Biar orang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu kebenaran menurut pandangan manusia, bukan kebenaran yang ada. Inilah dai-dai kebatilan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kebenaran dalam agama kita apakah absolut atau relatif Ustadz? Karena saya pernah dengar ceramah, kebenaran hanya Allah yang tahu. Jadi jangan merasa paling tahu dan benar sendiri dan menyalahkan orang lain yang tidak sepaham. Kalau relatif berarti masih ada peluang ketergantungan di cara pandang Ustadz. Saya jadi bingung seperti apa yang bagusnya Ustadz. Kalau Anda benar-benar kembali kepada Al-Quran dengan belajar isi Al-Quran dan percaya 100% kepada isi Al-Quran, tak ada yang membuat Anda bingung. Permasalahannya adalah terlalu lemah belajar Al-Qurannya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah menurunkan Al-Quran ini Furqan? Betul atau tidak? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa itu Furqan? Furqan adalah pembeda antara yang hak dan batil. Al-Quran membedakan yang mana yang hak, mana yang batil, yang mana yang batil, yang mana yang hak, yang mana yang hak, yang mana yang batil. Untuk itulah Allah turunkan Al-Quran. Sekarang enak-enak saja mereka mengatakan kebenaran belum jelas. Kalau begitu, ambil pena, coret Furqan dalam Al-Quran. Kalau engkau tidak percaya bahwa Al-Quran itu telah benar-benar menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka-mereka yang menyuarakan bahwa kebenaran belum absolut, ayo ngomong dengan jujur, lantang, jelas bahwa saya mencoret kalimat Furqan yang ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah karena menurut keyakinan saya Al-Quran belum lagi membawa Furqan. Ayo, jangan main di dunia samar-samar yang bisa orang main di dunia nyata. Putih-putih, hitam-hitam. Ayo berlaga kita. Saya menyatakan jelas hak dan batil. Oleh karena itu Al-Quran Allah turunkan Furqan. Dan saya akan mengisbat Al-Furqan dan akan membuktikan kepada dunia bahwa kebenaran jelas dan kebatilan jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Kalau Anda tidak percaya, maka suarakan saya tidak percaya sehingga kalimat Furqan harusnya dihapus dari Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan tanpa membawa Furqan. Ayolah. Ayo. Biar orang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Siapa yang sesuai dengan Al-Quran, siapa yang berbeda dengan Al-Quran. Maka yang menurut Anda tidak sesuai dengan realita nyata yang ada di dalam Al-Quran, tak sesuai dengan realita nyata, suarakan, hapus dari Al-Quran, suarakan. Teriakkan. Tuh media massa sekarang dengan gampangnya memviralkan dirimu yang ingin menghapus isi Al-Quran. Biar orang tahu yang mana dai yang hak, mana dai yang sesat. Main di dunia samar-samar. Anda mengira Anda yang benar, Anda mengira Anda yang benar, si itu mengira dia yang benar, si itu mengira dia yang benar. Nanti di sisi Allah baru akan ketahuan siapa yang benar. Itu kebenaran menurut pandangan manusia, bukan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran.
engkau samakan antara pandangan manusia tentang kebenaran dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kau tak bisa membedakan antara dua kebenaran itu. Akhirnya hidupmu samar-samar, akidahmu tak jelas. Soal saya memandang itu yang benar, Anda memandang itu yang benar, Anda memandang itu yang benar, beda sudut pandang kita dalam memandang yang benar. Itu terjadi. Sudut pandang manusia yang berbeda, bukan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Kebenaran yang ada dalam Al-Quran absolut, permanen, tak bisa dirubah-rubah. Yang halal jelas, yang haram jelas, semuanya diterangkan. Itu kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Soal engkau tak faham, sianu tak faham, sianu tak faham, sianu faham, sianu tak faham, lalu kalian berbeda sudut pandang, itu kebenaran dalam sudut pandang kepala manusia. Beda atau sama itu? Kebenaran yang sedang dibicarakan sama atau beda? Beda. Ini sudut pandang manusia, ini Al-Quran. Karena sudut pandang manusia bisa benar sama dengan Al-Quran, sudut pandang manusia bisa berbeda dengan Al-Quran. Namun yang dalam Al-Quran tak akan pernah berubah. Kalau manusia sudah menangkap umpan itu, mereka masuk perlahan tapi pasti. Berarti kita umat Islam harus meragukan apakah kita yang akan ke surga. Belum tahu. Boleh jadi bukan kita yang masuk surga. Ke situ nanti perginya, Pak. Oleh karena itu, jangan salahkan mereka, jangan anggap mereka kufar, jangan anggap mereka kafir, jangan anggap mereka agama mereka batil, agama kalian saja yang benar. Nggak boleh, karena kebenaran belum absolut. Kebenaran absolut nanti di mahkamah Allah di padang mahsyar. Inilah dai-dai kebatilan. Jangan bermain di masjid. Kita tidak membangun masjid untuk tempat bermain. Nanti akan digiring ke sana umat Islam. Dimulai dari bawah dulu. Mereka bicarakan, itu benar menurut kamu. Ini benar menurut dia. Ini benar menurut dia. Ini benar menurut dia. Kebenaran belum jelas. Anda beranggapan bahwa Allah tak punya anak. Yang ini beranggapan ada Tuhan anak. Anda berhadapan ada lagi namanya Tuhan ini. Tak jelas kebenaran itu. Entah mana yang benar. Kita saksikan saja nanti di akhirat. Begitukah? Kalau begitu, untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Kalau begitu, untuk apa Allah utus Rasul? Padahal Rasul telah mengatakan, tak ada satu jalan ke surga pun yang belum saya perintahkan. Dan tak ada satu jalan ke neraka pun yang belum saya larang. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan agama. Apa arti sempurna? Kalau kebenaran pun tak jelas-jelas. Bukan kebenaran yang tak jelas, ilmumu yang tak jelas tentang kebenaran. Wallahu a'lam.